Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Kita sedang membahas mengenai mandi. Mandi sunnah yang mendatangkan pahala. Masya Allah. Ih, kita tadi pakai kacamata keren banget ya. Biar nggak kena ain katanya. Tapi tadi Ustaz Maulana bilang katanya nggak usah pakai kacamata, ada mandinya. Yang bisa menyembuhkan penyakit ain. Iya, kamu mau nanya sama Ustaz Syam aja. yang main siapa? Yang ditanya Kita siapa? kan contoh orang-orang yang nanti kena ain kalau kayak gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini caranya gimana deh Ustaz Syam? Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi habis Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika dilaporkan tentang seorang sahabat yang sedang menderita penyakit. Lalu Nabi SAW dengan basariyahnya, dengan penglihatan yang tidak dilihat oleh manusia biasa, Nabi SAW ketika melihatnya langsung mengatakan ada saudaranya yang telah memujinya secara berlebihan orang ini. Maka orang itu pun dicari siapa yang pernah memujinya. Lalu ternyata ketemu dengan seorang sahabat yang ternyata benar. Ketika sahabat yang lain ini mandi tadi, yang sedang terkena penyakit, dia sedang mandi lalu kelihatan kulitnya, lalu sahabat yang lain memujinya, belum pernah aku melihat kulit semulus ini, belum pernah aku melihat kulit sebersih ini, bahkan mengalahkan gadis-gadis katanya. Subhanallah. Maka ternyata disebabkan karena kalimat pujian ini bukan iri, bukan dengki, tapi hanya sekedar memuji dengan memuji kulit orang daripada yang tadi sahabat ini. Maka Nabi SAW merintahkannya, engkau telah menghancurkan temanmu, engkau telah membunuh temanmu dengan seperti itu, memujinya secara berlebihan. Akhirnya dimintalah ia untuk membersihkan dirinya, yakni dengan berwudu, lalu air bekas wudunya ini diguyurkan kepada orang yang kena penyakit tadi. Maka yang pertama yang disebut dengan mandi ain ini, jikalau terbukti atau jikalau diketahui bahwa sang orang yang terkena penyakit ain ini adalah orang ini yang memberikan penyakit ain, maka yang orang yang memberi penyakit ain tadi diminta untuk berwudu, lalu air bekas wudunya ditaruh di dalam bejana dan itu diguyurkan untuk orang yang sedang terkena penyakit ain. Itu cara yang pertama. Atau yang kedua bisa dengan cara setengah mandi istilahnya. Karena ada beberapa cara, dengan cara berkumur ataupun mencuci wajahnya. Setelah mencuci wajahnya dia mencuci kedua tangannya, tangan kanan dicuci dengan tangan kiri dicuci dengan tangan kanan, kemudian siku dicuci siku kanan dengan tangan kiri, siku kiri dengan tangan kanan, kemudian mencuci kakinya, ya, kaki kiri dengan tangan kanan, kaki kanan dengan kaki kanan dengan tangan kiri, kemudian kedua lutut. Lalu membasuh sebahagian daripada punggungnya, lalu air tersebut ditaruh dalam bejana itu yang diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Ya, jadi di atasnya wudhu lah, tapi tidak sampai mandi. Tidak sampai air bekas mandi, tapi setengah mandi lah istilahnya. Dan itu juga bisa diguyurkan kepada orang yang sedang terkena penyakit ain. Cuma masalahnya sekarang kita nggak tahu gitu ya, dari siapa ain ini datang gitu. Jadi kita nggak pernah bisa memastikan bahwa ini adalah ain dari orang ini, maka saya harus mandi dari air bekas wudhu dia. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau pun diketahui, maka itu adalah cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah mandi itu adalah syariat Islam, bersih-bersih itu adalah syariat Islam, dan ternyata wudhu itu bukan hanya kita untuk bersuci, tapi ternyata dia juga bisa menghilangkan penyakit daripada orang lain. Sehingga yang perlu dibersihkan bukan hanya orang yang sedang terkena penyakit, tapi yang perlu dibersihkan adalah orang yang tadi karena disebabkan dia memberi penyakit. Kenapa? Dia diminta untuk berwudhu, diminta untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang. Jadi kalau muji orang langsung mengatakan barakallahu fik, ya, atau Allahumma barik lak, ya, Allahumma barik lak, atau Allahumma barik lahu. Masya Allah, bagus banget ininya, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah baginya gitu. Jadi kita mendoakan kepada orang yang sedang kita puji, barakallahu fik, semoga Allah berkahi untukmu, semoga keberkahan Allah berada padamu. Kenapa? Karena kalau sudah terkena penyakit ain, kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya dalam riwayat, bahwa tidak ada yang bisa untuk menyegerakan takdir itu kecuali ain. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkena penyakit itu sangat berbahaya. Sebahagian besar umatku, kata Nabi SAW, banyak yang menggapai kematiannya atau mencapai kematiannya disebabkan karena penyakit ain tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi mandinya bekas air wudhu. Mandinya bekas air wudhu. Tadi kalau kita memuji ataupun dipuji, bilang Masya Allah aja nggak apa-apa ya Ustaz? Masya Allah itu pujian kepada Allah, tapi yang nambahin lagi sedikit ilmunya dengan cara mendoakannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallah ya mobil barunya, barakallah ya umur barunya. Kalau kita kasih Ustaz Syam, semoga penjelasan ini berarti buat kita semua, dan insya Allah kita langsung praktekkan ya biar tidak
terkena penyakit ain ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku mau bahas mengenai memandikan mayat. Memandi makan. Ustadz Maulana, katanya lagi nih Ustadz, kalau memandikan mayat, abis kita mandiin mayat, kita juga harus mandi. Ya. Nah aku pengen tahu alasannya kenapa. Apakah takut ketempelan? Oh, Atau gitu. Apa gitu. Sekalian ini dong, tata caranya Ustadz. Oh, tata caranya. Ya, mohon penjelasannya Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Izin Tafadhol. Habib dan Ustaz Ustaz Sam. Maulana. Berkaitan dengan jenazah. Ingat, mayat dan jenazah. Kalau mayat sebelum dia papain. Kalau jenazah sesudah dia papain. Ya. Maka berubah status jadi jenazah. Jadi mohon izin kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebaiknya dalam proses ini memandikan jenazah ini penting karena ada 4 kewajiban orang hidup atas orang mati. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Memandikan untuk menghilangkan najisnya, kemudian mengkafani untuk menutup auratnya, mensolati karena ibadahnya dan menguburkan karena baunya. Nah itu. Dalam hal ini ada namanya mandi. Mohon maaf, siapa yang mandi di sini? Yang memandikan jenazah, dia mandi setelahnya. Nah, sementara yang mengangkat jenazah ataupun yang mengantar berudu. Oh. Ya, caranya, mohon maaf, yang mana itu yang mandi? Gimana, Ustaz? Bisa ada peraga? Aku bisa. Ane bantuin. Oh ya. Mau Habib, dibantuin apa? duduk aja di sini. Bib, Oh, ya. duduk sini. Duduk, maaf ya Bib. Ya, duduk. silakan Ane Ya. duduk. Jadi duduk. Ya. Jadi ada yang gosok kepalanya, ada yang gosok kemaluannya dan ada gosok badannya. Jadi panitia pelaksananya itu kalau bisa 4. 4. Satu di kepala, satu di badan, satu di kemaluan, satu di kaki. Lalu jadi sudah 4 yang memandikan, kemudian Ustaz Sam berdiri, maaf. Nah, ini yang memegang kain. Buat nutupin. Ya, Nutupin. jadi jenazah itu di dalam yang memegang kain 2. Jadi sudah berapa? 6 orang. 7 sama pemimpinnya sebenarnya. Nah, sekarang sudah aman karena sudah ada tempat saya lihat itu. Jadi 3. Yeah. Cuma ini kenapa ada kain di atasnya? Untuk menutup auratnya. Jadi yang memandikan pun tidak melihat auratnya. Oh gitu. Dan usahakan kalau laki-laki. Kalau perlu orang yang terdekat dan semua yang panitia pelaksana ini tidak boleh berbicara. harus diam. Nggak boleh. Nanti setelahnya juga nggak boleh menceritakan apa yang terjadi. Maka orang-orang di sini amanah. Jangan yang cerewet. Ya Allah, ternyata ada tai lalatnya. Gitu. Ya Allah. Dan ini pun dia tidak lihat. Menggosok dari dalam. Dan pakai kode-kode aja. Ya Allah, sudah durasi habis. Jadi kenapa dimandikan? Kenapa sesudah mandi pelaksana ini mandi? Dan ingat, sesudahnya yang semua panitia ini mandi lagi. Kenapa? Ya. Karena untuk mengembalikan kekuatan dan kesegaran. Kalau ada karena sudah menyentuh jenazah itu, menyentuh tubuh yang tidak punya roh itu bisa melemaskan tubuh dan menghilangkan kesemangat. Hidup. Maka semangat. Maka disunahkan mandi untuk menyegarkan dan membuat dia semangat karena pernah bersentuhan dengan tubuh yang tidak punya roh. Itu. Sementara yang mengangkat, yang lain-lain itu disunahkan untuk berwudu. Jadi itu. Tapi ingat, pembelajaran besar buat kita, usahain nanti setelah pulang dari situ baru mandi. Jangan habisin mandi lagi. Ya, masa mandinya di sini. Habis mandiin, gantian gue mandi dulu. Enggak ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Terima kasih Habib, Ustaz Masya Syah Allah. untuk membantu memperagakannya. Jadi pelajaran penting lagi buat kita semua jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu sekarang kita lanjutkan lagi. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, nenek saya sedang sakit, kalau dimandiin susah banget katanya. Katanya dingin lah, apalah. Kalau nggak mandi, emang sholatnya nggak apa-apa ya Ustadz? Mohon dijawab dong. Ustadz sih mohon jawabannya Ustadz. Satu, dia nenek-nenek, jadi udah nggak haid lagi. Ya. Jadi nggak perlu dia mandi haid. Yang kedua, mungkin dia sudah tidak punya suami. Jadi dia tidak mungkin junub lagi. Ya. Ngapain mandi? Jadi nggak ada lagi mandinya dia. Nggak usah mandi lagi. Apalagi kalau dengan alasan kedinginan. Jangankan nenek-nenek yang masih sehat saja, masih bugar. Kalau tidak ada hadas besarnya, kalau dia mau sholat silahkan sholat dengan berwudu saja.
Jangan senantiasa membebankan orang lain untuk mandi dulu sebelum sholat. Banyak orang tidak sholat, dia terlambat sholat disebabkan karena belum mandi. Dia pulang kerja nih, tapi mepet waktu maghrib, udah mau isya. Harusnya dia segera sholat maghrib dengan hanya berwudu, tapi dia tidak mau sholat maghrib, dibilang masih bau belum mandi. Padahal bukan karena baunya dia tidak boleh sholat, tapi karena sedang berhadas. Kalau hadasnya hanya hadas kecil yang tidak disebabkan untuk mandi, maka tidak usah mandi dulu baru sholat. Tapi cukup berwudu lalu sholat. Itu pun kalau kedinginan dan sedang sakit, apalagi nenek, maka dia boleh bertayamum. Bertayamum. Tapi yang paling bagus sebagai cucu soleh ataupun cucu soleha, sediakan air hangat untuknya. Oh iya. Mungkin bener. lebih enak dia rasa kalau pakai air hangat. Tanya request apa hari ini? Mau pakai air hangat atau mau pakai air dingin? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam ya Sama-sama, untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Maaf, Samar kan nama saya. Oh iya namanya Samar kan. Namanya Samarkan. Ada apa dengan Salman kan? Dia dikasih tahu Samar kan nama saya katanya gitu. Apa kayak? Disamarin Ustaz. Oh, Maksudnya Samarkan disamarkan. nama Samar saya. kan nama saya katanya. Oh gitu ya. Maksudnya jangan disebut, jangan ditulis. Maaf sebelumnya saya nanya ini Ustadz. Kan mandi junub itu untuk membersihkan hadas besar setelah hubungan suami istri. Namun setelah mandi malah keluar lagi cairannya. Tapi saya ragu Ustadz, itu cairan apa? Apakah hanya air mani atau air bekas junub? Apakah harus mengulang mandi junubnya atau bagaimana Ustadz? Dan kalau mandi junub, apakah wajib memakai sabun dan sampo Ustadz? Oke, karena Baik. pertanyaannya panjang. Silakan Habib Ustadz dijawab oleh Tausiah. Ini lebih tepat sama Habib Ustadz. Silakan Habib. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Sekali salli lagi ini ilmu fikih. Mohon maaf apabila agak-agak sedikit vulgar tapi nggak niat untuk vulgar. Yang pertama adalah seseorang diwajibkan untuk mandi hadas besar bukan karena dia berhubungan badan saja, tapi mimpi pun bisa karena mengeluarkan yang namanya mani. Nah, kalau misalkan ditanya, ini saya suka keluar nih setelah ini. Nah, kalau misalkan dia keluar setelah dia maninya keluar, dia cukup sudah mandi, ya kan? Dan dibersihkan, makanya dia kurang ngebersihin. Mohon maaf lagi, dipeganglah kelaminnya, ditekan, diurut-urut, ya kan? Diurut-urut, ya kan? Biar keluar semuanya dan didaham-dahamin dulu dan suruh buang air kecil dulu. Intinya seperti itu. Ada aturannya dan juga mandi wajib harus sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya? Mandi wajib yang benar adalah pertama dia niat untuk ya Allah saya ingin mandi dzunub karenamu ya Allah dalam hati dulu. Bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri baru. Nah itu ghusl rafil hadasil akbar. Ya kan dalam hati niatnya pas air pertama kali jatuh di kepala tapi udah kaki kanan, kaki kiri dulu, tangan kanan, tangan kiri dulu baru ke atas. Biar apa? Biar tidak kena penyakit apa? Penyakit darah tinggi. Karena hawanya lagi panas dan terbuka pori-porinya. Syariat itu adalah dengan air yang suci. Air suci adalah misalkan air hujan, air sungai, air sumur, dan lain sebagainya. Ada 7. Intinya adalah dia mandi, dia bersihkan dengan sebersih-bersihnya dan terkena 7 lubangnya. Semua dibersihkan. Dengan apa? Dengan niat mandi hadas besar, insya Allah bismillah, maka ada keberkahan di dalamnya dan dia sholatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau junubnya nggak benar, sholatnya nggak diterima. Karena salah junubnya. Terima kasih ya Habib Usman. Sama-sama. Pelajaran ini memang penting ya buat kita ya jamaah di rumah. Ya, gara-gara Habib nih kali ini. Ya Bi, Allah. bantuin. Kreatif sini leh. Apa? Bantuin. PE. Bantuin. Mana FD. FD-nya sama kreatifnya cewek lagi. Aduh. Jangan, kalau perempuan jangan. Coba sini coba bantuin aja. Gimana nih? Lanjut dari kita nih. Jangan, kalau perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah kita ini Udah, aja deh. angkat. Ayo diangkat. Nggak, sama kita Ya, angkat. udah nggak usah. Gimik tadi cuma gimik. Gimik doang. Gimik tadi. Bagus kan tapi gimiknya itu mau praktek doang katanya Gimik. kalau pingsan katanya habis itu harus mandi lagi. Katanya tadi cuma mau praktek doang itu gimik. Bagus. Tapi kalau beneran mandi loh. Iya ya? Mandi dulu baru lanjut segmen 3. Enggak, tadi gimik. Harus mandi ya? Iyalah. Ya udah, nanti tolong penjelasannya bagaimana dengan... Kok pada bete? Kenapa sih? Iyalah, orang kita lagi Lagi serius-serius nih. Panik loh. Pada
tanggung jawab kita sama Pak Irus sama keluarganya. Sony. Gimik. Tapi nanti kalau lain kali kalau aku pingsan itu bukan gimik Tuh, ya. tuh, tuh, Itu tuh. harus ditolongin Enggak. Ente mesti periksa otak dulu, Enggak, di CT scan dulu Enggak, semuanya. aman, Dik. Ini Takutnya ada agak pulang dari sini kan nggak tahu kalau ente gimana. Enggak, itu tadi cuma gimik. Jamaah nanti pengen tahu tuh caranya bagaimana kalau habis pingsan mandinya seperti apa. Tadi cuma mau praktekin itu doang kok ya. Tetap di Islam itu indah ya, jamaah. Alhamdulillah. Ronsen dulu, ronsen. Besok-besok kalau pingsan itu Udah beneran, itu lucu, bukan ah. gimik loh.